Jangan pernah membersihkan cermin tua yang kau temukan di sebuah rumah kosong, karena bisa jadi yang kau lihat di dalam pantulannya bukanlah bayanganmu sendiri. Dan inilah alasan kenapa rasa penasaran bisa menjadi tiket satu arah menuju neraka. Selamat datang kembali di Zona Gaib, tempat di mana tabir antara dunia kita dan dunia mereka tersingkap. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Rian. Keberuntungan, atau mungkin lebih tepat disebut kutukan, baru saja menghimpirinya. Sebuah surat warisan dari kerabat jauh yang bahkan tidak pernah ia temui memberinya hak milik atas sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda di pinggiran kota Bandung. Rumah itu besar, megah, namun tampak lelah dan terlupakan oleh waktu. Dindungnya yang dulu putih kini kusam berlumut, dan tamannya yang luas telah berubah menjadi hutan kecil yang liar. Rian, yang selama ini hanya tinggal di sebuah kamar kos sempit, tentu saja melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia membayangkan merenovasi rumah itu dan menjadikan tempat tinggal yang layak. Dengan semangat, ia menghabiskan akhir pekan pertamanya untuk membersihkan bangunan tua itu seorang diri. Udara di dalamnya terasa pengap, penuh dengan aroma kayu lapuk dan debu yang sudah mengendap puluhan tahun. Setiap perabot ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti barisan nisan di dalam ruangan yang remang-remang. Setiap langkahnya di lantai kayu yang berderit seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Namun Rian mengabaikan perasaan ganjil itu, menganggapnya hanya efek dari bangunan kosong yang sudah lama tak berhuni. Ia membersihkan ruangan satu persatu, mulai dari ruang tamu, ruang makan, hingga kamar-kamar tidur di lantai atas. Semua berjalan biasa saja, hanya pekerjaan melelahkan membersihkan debu dan sarang laba-laba. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah pintu di ujung lorong lantai 2. Pintu itu terkunci rapat. Berbeda dari pintu lain yang mudah dibuka, pintu ini seolah menolak untuk dimasuki. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Setelah bersusah payah, dengan sebuah tendangan keras, kunci tua itu akhirnya menyerah. Pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Di dalamnya, sebuah ruangan kecil yang sepertinya dulu adalah sebuah kamar rias atau ruang kerja. Hanya ada satu kursi goyang tua dan sebuah meja kecil. Namun perhatian Rian tertuju pada satu benda. Di sudut ruangan, sebuah benda besar tertutup kain putih berdiri kangkung. Perlahan, Rian mendekat dan menarik kain itu. Debu tebal berterbangan membuatnya terbatuk-batuk. Ketika debu itu mereda, matanya terpagu pada apa yang ada di hadapannya. Sebuah cermin antik setinggi orang dewasa. Bingkainya terbuat dari kayu jati gelap yang diukir dengan sangat rumit, membentuk pola sulur-sulur tanaman dan bunga mawar yang tampak hidup. Namun bukan bingkainya yang membuat Rian terdiam, melainkan permukaan kacanya. Kaca cermin itu sangat kotor, tertutup lapisan debu tebal dan noda-noda kusam. Anehnya, meski kotor, Rian merasa pantulannya di cermin itu terasa aneh. Gelap, nyaris seperti permukaan air danau yang tenang di malam hari. Ada kedalaman yang tak wajar di baliknya. Didorong oleh keinginan untuk melihat keindahan cermin itu seutuhnya, Rian kembali ke bawah mengambil lap basah dan sebotol pembersih. Ia mulai menggosok permukaan cermin itu dengan telaten. Lapisan kotoran yang tebal perlahan terangkat. Semakin bersih cermin itu, semakin aneh perasaan Rian. Ruangan di sekitarnya terasa semakin dingin, dan keheningan di rumah itu terasa semakin menekan. Setelah hampir setengah jam, cermin itu akhirnya bersih total. Pantulannya luar biasa jernih, seolah Rian tidak sedang melihat kaca, tapi sebuah jendela ke ruangan yang identik. Saat ia mundur selangkah untuk mengagumi hasilnya, sudut matanya menangkap sesuatu. Sebuah gerakan. Di dalam cermin, di belakang pantulan bahunya,
sebuah bayangan gelap berkelebat sepersekian detik. Sangat cepat. Rian sontak berbalik. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya dinding kosong dan pintu yang terbuka. Ia kembali menatap cermin. Jantungnya mulai berdebar. Pantulannya menatap balik. Sendirian, tidak ada bayangan lain. Hanya ilusi, batinnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya efek cahaya atau matanya yang lelah. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan. Namun, saat ia berbalik untuk meninggalkan ruangan itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Hawa dingin yang tidak ada di sana sebelumnya. Ia melirik sekali lagi ke arah cermin sebelum menutup pintu. Untuk sesaat, ia bersumpah melihat pantulan kursi goyang di dalam cermin itu bergerak perlahan, maju mundur, seolah baru saja ada yang bangkit darinya. Malam itu, Rian tidur dengan perasaan ganjil, tak menyadari bahwa dengan membersihkan cermin itu, ia tidak hanya membersihkan debu. Ia telah membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat selamanya. Ia telah membangunkan sesuatu yang menanti di baliknya. Malam pertama Rian di rumah itu terasa sangat panjang. Ia mencoba tidur di salah satu kamar tamu yang sudah ia bersihkan, namun matanya sulit terpejam. Setiap suara di rumah tua itu terdengar diperkuat oleh keheningan malam. Suara derit kayu, desau angin yang menyelinap melalui celah jendela, semuanya terdengar normal untuk bangunan setua ini. Tapi kemudian, ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Berasal dari lantai atas, dari lorong tempat kamar cermin itu berada. Rian menahan nafas, telinganya menajam. Ia sendirian di rumah ini. Ia yakin 100%. Suara itu terdengar seperti seseorang berjalan mondar-mandir dengan lambat dari ujung lorong ke ujung yang lain. Lalu hening. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara derit pelan. Kali ini bukan suara lantai, melainkan suara kursi goyang. Jantung Rian berdegup kencang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu semua hanya imajinasinya. Otaknya yang lelah menciptakan suara-suara aneh. Akhirnya, setelah berjam-jam tersiksa oleh kegelisahan, ia jatuh tertidur. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, mengusir semua ketakutan malam hari. Rian merasa sedikit konyol karena sudah begitu ketakutan. Hanya rumah tua, gumamnya pada diri sendiri. Ia membuat kopi dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat ia melintasi ruang makan, ia berhenti. Sebuah vas bunga kecil yang kemarin ia letakkan di tengah meja, kini bergeser ke pinggir. Sangat rapi, seolah ada yang sengaja memindahkannya. Rian terdiam sejenak. Dia mencoba mengingat-ingat. Mungkin ia sendiri yang memindahkannya kemarin tanpa sadar. Ya, pasti begitu. Tapi sebutir benih keraguan dan ketakutan mulai tumbuh di benaknya. Seharian itu, ia berusaha menyibukkan diri di bagian bawah rumah, sengaja menghindari lorong lantai 2. Namun, rasa penasaran adalah musuh terbesar manusia. Menjelang sore, ia tidak tahan lagi. Ia harus memastikan, apakah kursi goyang itu benar-benar bergerak? Apakah semua itu nyata? Dengan langkah berat, ia menaiki tangga menuju lantai 2. Udara di lorong itu terasa lebih dingin dari bagian rumah yang lain. Ia berhenti di depan pintu kamar cermin yang kemarin ia tutup rapat. Dengan tangan gemetar, ia memutar knop pintu. Ruangan itu persis seperti yang ia tinggalkan.
Kursi goyang itu diam menghadap ke cermin. Semuanya tampak normal. Rian menghela nafas lega. Mungkin ia memang hanya berhalusinasi. Ia melangkah masuk, mendekati cermin itu sekali lagi. Ia menatap pantulannya, wajahnya sendiri yang tampak lelah menatap balik. Ia memperhatikan setiap detail dalam pantulan cermin. Ruangan di belakangnya, kursi goyang, pintu yang terbuka, semuanya sama. Lalu ia menyadarinya, sesuatu yang salah, sangat salah. Di dalam pantulan cermin, ada sebuah retakan kecil di dinding dekat jendela. Namun saat Rian menoleh untuk melihat dinding asli di belakangnya, retakan itu tidak ada. Dindingnya mulus. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia kembali menatap cermin dengan panik. Ia mulai membandingkan setiap detil. Pola kayu di lantai kamarnya sedikit berbeda. Sebuah noda kecil di langit-langit kamarnya tidak ada di dalam pantulan cermin. Ruangan di dalam cermin itu bukanlah pantulan. Itu adalah tempat lain, tempat yang hampir identik tapi tidak sama. Saat kesadaran mengerikan itu merayap di benaknya, sosok itu muncul. Di dalam cermin, di belakang pantulannya, sesosok figur perlahan-lahan melangkah keluar dari bayang-bayang sudut ruangan. Sosok itu adalah dirinya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyerupai dirinya. Pakaiannya sama, postur tubuhnya sama, tapi wajahnya pucat basi seperti mayat. Matanya adalah lubang hitam tanpa kehidupan, cekung dan kosong. Dan yang paling mengerikan, di wajah pucat itu, sebuah senyuman perlahan terukir. Senyuman lebar yang tidak wajar, yang tidak menunjukkan kebahagiaan melainkan kejahatan murni. Rian membeku di tempat, napasnya tercekek di tenggorokannya. Ia tidak tersenyum, ia menatap dengan horor, sementara pantulannya, kembarannya dari dunia lain itu, terus tersenyum padanya. Kemudian, makhluk di dalam cermin itu melakukan sesuatu yang menghancurkan seluruh logika Rian. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca dari sisi dalam. Di sisi Rian, di permukaan kaca yang dingin, sebuah cetakan telapak tangan yang basah dan berkabut mulai terbentuk, seolah ada yang menekannya dari dunia di seberang sana. Rasa dingin dari cetakan tangan itu seolah menjalar keluar dari cermin, menusuk sampai ke tulang. Rian menjerit, bukan jeritan kata-kata, melainkan pekikan ketakutan hewani. Ia berbalik dan lari keluar dari ruangan itu secepat yang ia bisa, membanting pintu di belakangnya dan menguncinya. Ia berlari menuruni tangga tanpa memperdulikan kakinya tersandung dan terus berlari keluar dari rumah itu, tidak berhenti sampai ia berada di bawah sinar matahari yang terasa begitu aman. Ia berdiri di halaman, terengah-engah menatap rumah besar itu dengan ngeri. Ia sekarang tahu, sesuatu di dalam cermin itu nyata, sesuatu itu telah melihatnya, dan senyumannya tadi memberitahu satu hal yang pasti. Ia menginginkan sesuatu darinya. Rian tidak kembali ke rumah itu malam itu. Ia juga tidak kembali keesokan harinya. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan selama jam-jam, mencoba menjernihkan pikiran sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar kos lamanya. Ia butuh tempat yang terasa normal, tempat yang tidak memiliki lorong-lorong gelap dan cermin terkutuk. Ia menelpon pemilik kos dan mengatakan akan menyewa lagi untuk beberapa malam, beralasan ada perbaikan di rumah barunya. Bisa dibilang, tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat dengan senyuman mengerikan itu muncul di benaknya. Cetakan telapak tangan basah di permukaan cermin itu terpatri jelas dalam ingatannya. Itu bukan imajinasi, itu nyata. Saat ia sedang mencuci tangan di toilet umum, ia melirik ke cermin di hadapannya. Untuk sepersekian detik, pantulannya tidak meniru gerakannya. Pantulannya hanya dia menatapnya, dengan bibir yang mulai tertarik membentuk senyuman mengerikan itu. Rian terkesiap dan memercikkan air ke wajahnya. Saat ia melihat lagi, pantulannya sudah kembali normal. Kejadian serupa terjadi lagi. Layar ponselnya yang mati,
Sesaat sebelum menyala, memantulkan bayangan gelap yang berdiri di belakangnya. Jendela mobil yang diparkir, etalase toko, semua permukaan reflektif kini menjadi sumber teror. Makhluk itu sedang mengawasinya, mempermainkannya, mengingatkan bahwa ia tidak bisa lari. Pada hari ketiga, Rian menyerah. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Lari tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia harus kembali. Mungkin ia bisa memecahkan cermin itu, atau setidaknya menutupinya dengan kain tebal dan tidak akan pernah membukanya lagi. Dengan berat hati dan keberanian yang dipaksakan, ia kembali ke rumah warisan itu. Siang hari bolong, namun suasana rumah terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Rumah itu seolah tahu ia telah kembali. Setiap sudut terasa gelap dan keheningan di dalamnya terasa berat dan mengancam. Dengan jantung berdebar kencang, ia menaiki tangga menuju lantai 2. Ia tidak membawa apa-apa selain sebuah palu besar di tangannya. Ia membuka pintu kamar cermin itu. Ruangan itu dingin, jauh lebih dingin dari ruangan lain. Dan cermin itu berdiri di sana, megah dan mengerikan. Di permukaannya, cetakan tangan yang tempo hari ia lihat itu masih ada, tidak mengering, tidak memudar. Sebuah bukti nyata dari dunia lain. Rian melangkah mendekat. Palu di tangannya terasa berat. Ia menatap ke dalam cermin siap menghadapi apapun yang akan muncul. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya pantulan dirinya yang tegang dengan palu di tangan. Lalu kembarannya muncul lagi dari sudut gelap. Kali ini ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap Rian dengan mata kosongnya yang mengerikan. Rian mengangkat palu, bersiap menghantamkannya ke kaca. Tepat saat itu, kembarannya di dalam cermin juga mengangkat tangan kosongnya seolah hendak menahan pukulan itu. Rian ragu sejenak. Makhluk di cermin itu kemudian menempelkan telapak tangannya lagi ke kaca, tepat di bekas cetakan tangan yang lama. Seketika, Rian merasakan dingin yang luar biasa di telapak tangannya yang bebas, seolah ia baru saja mencelupkannya ke dalam es. Ia menjatuhkan palu karena terkejut. Makhluk di cermin itu mulai bergerak, berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya. Ia menyentuh kursi goyang, lalu meja kecil. Setiap benda yang disentuhnya di dunia cermin membuat benda asli di ruangan Rian bergetar pelan. Ikatan antara dua dunia itu semakin kuat. Makhluk itu sedang menguji kekuatannya, mencoba menjembatani celah di antara mereka. Rian sadar, menghancurkan cermin mungkin bukan solusi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika portal itu hancur? Apakah makhluk itu akan terbebas atau justru Rian yang akan ikut terseret ke dalamnya? Di tengah kepanikannya, matanya tertuju pada meja kecil di sudut ruangan, meja yang disentuh oleh makhluk di cermin. Ada sesuatu yang berbeda. Sebuah laci kecil di bagian bawah meja itu tampak sedikit terbuka, yang sebelumnya tertutup rapat. Apakah getaran tadi yang membukanya? Didorong oleh firasat, Rian mendekati meja itu. Dengan tangan gemetar, ia menarik laci itu hingga terbuka sepenuhnya. Di dalamnya, terletak sebuah buku harian tua bersampul kulit yang sudah usang. Ia mengambilnya, meniup debu yang menyelimutinya. Di halaman pertama tertulis sebuah nama, Helena van der Veen, dan sebuah tahun, 1928. Rian mulai membolak-balik halaman membaca tulisan tangan kuno dengan cepat. Isinya adalah catatan harian seorang wanita Belanda yang tinggal di rumah ini. Awalnya biasa saja, tentang kehidupannya, tentang pesta, tentang taman. Hingga Rian sampai pada entry beberapa bulan terakhir. Tulisan tangannya mulai berubah, menjadi lebih acak-acakan dan panik. Ia menulis tentang cermin yang baru dibelinya. Cermin yang indah, katanya. Lalu ia mulai menulis tentang pantulannya yang aneh, tentang bayangan yang bergerak sendiri, tentang senyuman yang bukan miliknya, persis seperti yang dialami Rian. Rian terus membaca dengan napas tertahan, sampai ia tiba di halaman terakhir. Hanya ada satu kalimat di sana, ditulis dengan tinta yang ditekan begitu keras hingga hampir merobek kertasnya.
Hij probeert me naar binnen te trekken. Hij wil van plaats wisselen. Rian tidak mengerti bahasa Belanda. Tapi dua kata terakhir itu membuatnya merinding sampai ke tulang. Ia mengenalinya dari film-film. Von Platz wisselen, berganti tempat. Kalimat dalam bahasa Belanda itu terasa seperti bisikan dari masa lalu. Gema ketakutan yang melintasi hampir 1 abad. Berganti tempat, konsep itu begitu mengerikan hingga Rian merasa mual. Makhluk di dalam cermin itu, kembaran jahatnya, tidak hanya ingin menakut-nakutinya. Ia ingin keluar, ia ingin mengambil alih hidup Rian dan menjebak Rian di dunianya yang gelap dan sunyi. Palu yang tadi dijatuhkannya kini terasa sia-sia. Menghancurkan cermin sama saja dengan berjudi dengan nyawanya. Ia harus mencari cara lain. Mungkin buku harian Helena ini menyimpan petunjuk. Rian membawa buku harian Helena itu keluar dari kamar terkutuk, menutup pintunya rapat-rapat, dan kembali ke ruang tamu. Ia butuh cahaya dan ruang terbuka untuk berpikir. Dengan bantuan ponselnya, ia menerjemahkan seluruh entry terakhir dari buku harian Helena. Tulisan itu bercerita tentang keputusasaan. Helena menjelaskan bahwa makhluk di dalam cermin itu semakin kuat setiap hari. Ia bisa menggerakkan benda-benda kecil di kamarnya. Ia mulai meniru suaranya, memanggil nama suaminya dari balik cermin. Helena menjadi takut pada bayangannya sendiri, menghindari semua permukaan reflektif, sama seperti yang Rian lakukan. Di salah satu paragraf, Helena menulis sesuatu yang menarik perhatian Rian. Ia menyebut tentang sisi lain yang tidak memiliki matahari. Sebuah dunia yang dingin, senyap, dan abadi. Sebuah penjara yang terbuat dari pantulan. Makhluk itu, tulisnya, adalah penghuni asli tempat itu. Sebuah entitas yang memakan keputusasaan dan rasa takut untuk menjadi lebih kuat, untuk bisa menjembatani celah antara dua dunia. Helena mencoba melawan. Ia menutupi cermin itu dengan kain hitam tebal. Namun ia bisa mendengar suara garukan dari balik kain. Ia mencoba memindahkannya ke gudang, tapi para pelayan yang mencoba mengangkatnya jatuh sakit secara misterius. Cermin itu seolah mengakar di ruangan itu, menolak untuk dipindahkan. Lalu Rian menemukan sebuah entry yang ditulis dengan tergesa-gesa. Helena menyebut sebuah ritual. Ia berkonsultasi dengan seorang dukun pribumi yang memperingatkannya tentang cermin itu. Cermin itu adalah Port naar de Schaduwwereld, gerbang menuju dunia bayangan. Menurut sang dukun, satu-satunya cara untuk menyegel gerbang itu bukanlah dengan menghancurkannya, melainkan dengan memutus refleksinya. Cahaya adalah sumber pantulan, tulis Helena mengutip kata-kata sang dukun. Maka kegelapan total adalah segelnya, bukan hanya dengan menutupinya, tapi dengan membuatnya tidak bisa memantulkan apapun. Di bawahnya, Helena menulis sebuah daftar benda-benda yang dibutuhkan. Garam kasar, tanah dari 4 penjuru rumah, dan yang paling penting, darah dari orang yang menjadi target si makhluk. Ritual itu harus dilakukan tepat saat bulan mati, saat kegelapan malam mencapai puncaknya. Tujuannya adalah untuk membutakan cermin itu, mengubah permukaannya menjadi hitam pekat, dan memutus koneksinya dengan dunia bayangan untuk selama-lamanya. Namun di entry terakhir yang Rian baca, Helena menulis dengan putus asa. Aku tidak punya waktu. Ia semakin kuat. Malam ini bulan mati, tapi aku takut. Aku bisa merasakan tatapannya bahkan saat cermin tertutup. Ia tahu apa yang akan kulakukan. Ia memanggil namaku. Setelah itu, tidak ada tulisan lagi. Halaman-halaman berikutnya kosong. Rian tahu apa yang terjadi pada Helena. Ia gagal. Makhluk itu berhasil menariknya masuk sebelum ia sempat melakukan ritual. Rian melihat kalender di ponselnya. Malam ini adalah malam bulan mati.
Kesempatan itu datang padanya, mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ketakutan masih mencengkeramnya, tapi kini ketakutan itu bercampur dengan secercah harapan. Ia punya petunjuk, ia punya cara melawan. Seharian itu, Rian mempersiapkan segalanya. Ia membeli sekarung garam kasar di pasar. Ia mengambil tanah dari 4 penjuru halaman rumahnya, depan, belakang, samping kanan, dan kiri. Semua bahan sudah siap. Yang tersisa hanyalah satu komponen terakhir yang paling mengerikan, darahnya sendiri. Saat senja mulai turun mengubah langit menjadi oranye kemerahan, rumah itu terasa semakin hidup. Suara-suara yang sebelumnya hanya terdengar di lantai atas, kini mulai terdengar di seluruh rumah. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan pelan yang seolah terbawa angin, dan sesekali suara kursi goyang yang berderit dari balik pintu yang tertutup. Makhluk itu tahu, ia bisa merasakan niat Rian. Ia tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Malam akhirnya tiba. Kegelapan menyelimuti rumah itu seperti kain kafan. Listrik di rumah itu memang belum disambungkan, jadi satu-satunya penerangan adalah beberapa lilin yang disiapkan Rian. Ia mengambil pisau kecil dari dapur. Napasnya terasa berat. Ia menatap ujung pisau yang berkilat di bawah cahaya lilin. Inilah saatnya. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, ia berjalan menaiki tangga. Setiap anak tangga yang dipijaknya berderit, seolah ikut menghitung mundur menuju pertarungan antara hidup dan mati. Ia berdiri di depan pintu kamar cermin, mengambil nafas dalam-dalam, lalu membukanya. Di dalam, ruangan itu gelap gulita, namun cermin itu sendiri seolah memancarkan cahaya redup yang pucat, seperti cahaya bulan yang sakit. Dan di dalamnya, kembarannya sudah menunggunya. Ia tidak lagi diam, ia mondar-mandir dengan gelisah, matanya yang hitam pekat tertuju pada Rian, penuh dengan amarah dan kebencian. Seolah ia berkata, "Kau tidak akan bisa menghentikanku." Rian melangkah masuk ke dalam ruangan yang terasa seperti kutub utara. Hawa dingin begitu pekat hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Ia meletakkan lilin-lilin di lantai, menciptakan lingkaran cahaya yang rapuh di tengah kegelapan yang menekan. Di dalam cermin, kembarannya berhenti mondar-mandir. Ia berdiri diam di tengah ruangan cermin, menatap lurus ke arah Rian dengan ekspresi kebencian murni. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rian mulai melakukan ritual sesuai petunjuk buku harian Helena. Pertama, ia mengambil campuran tanah dari 4 penjuru rumah dan menaburkannya membentuk lingkaran di lantai, mengelilingi cermin itu. Saat tanah menyentuh lantai, terdengar suara desisan pelan, dan makhluk di dalam cermin itu tampak tersentak, mundur selangkah. Lingkaran tanah itu tampaknya menciptakan semacam penghalang awal. Selanjutnya, garam kasar. Rian menaburkan garam di atas lingkaran tanah, memperkuat segelnya. Kali ini reaksi dari dalam cermin lebih hebat. Makhluk itu mulai menggeram, suara rendah dan serak yang sepertinya tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia. Permukaan cermin mulai beriak, seperti air yang diganggu. Cahaya pucat yang dipancarkannya berkedip-kedip tidak stabil. Ruangan di sekitar Rian mulai bereaksi, suhu anjlok drastis. Lilin-lilin yang menyala mulai bergoyang liar seolah ditiup angin kencang, padahal tidak ada sedikit pun celah di ruangan itu. Benda-benda kecil di atas meja mulai bergetar. Kursi goyang mulai bergerak maju mundur dengan kencang, menciptakan suara derit yang ritmis dan mengerikan, seperti detak jantung monster yang sedang sekarat. Makhluk di dalam cermin tidak lagi diam. Ia mulai membenturkan dirinya ke permukaan kaca dari sisi dalam. Bam, bam, bam. Setiap benturan membuat seluruh bintai kayu bergetar hebat. Retakan-retakan halus mulai muncul di sudut-sudut kaca, bukan karena benturan fisik, tapi seolah energi jahatnya mulai merusak integritas portal itu dari dalam. Ia ingin keluar sekarang. Rian tahu waktunya hampir habis. Ia harus menyelesaikan langkah terakhir. Dengan cepat dia mengambil pisau kecil yang sudah disiapkannya. Ia menatap telapak tangannya sendiri, lalu ke makhluk di cermin yang semakin brutal. Ini adalah satu-satunya jalan.
Ia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu menggoreskan ujung pisau itu ke telapak tangannya. Rasa sakit yang tajam membuatnya tersentak, tapi ia menahannya. Darah segar mulai mengalir, berwarna merah gelap di bawah cahaya lilin yang redup. Saat tetesem darah pertama jatuh ke lantai, semua suara mendadak berhenti. Kursi goyang berhenti bergerak, getaran berhenti. Bahkan makhluk di cermin itu berhenti membenturkan diri. Ia hanya berdiri diam. Matanya yang hitam pekat kini tertuju pada darah di tangan Rian, seolah terhipnotis. Keheningan yang tiba-tiba ini jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang, Rian mendekati cermin. Ia bisa merasakan tarikan energi yang luar biasa dari cermin itu. Sebuah kekuatan vakum yang dingin mencoba menarik jiwanya. Ia mengulurkan tangannya yang berdarah. Tepat saat ujung jarinya yang berlumuran darah menyentuh permukaan kaca yang dingin, neraka seolah pecah. Jeritan melenggingnya memekakan telinga meledak dari dalam cermin, bukan dari mulut makhluk itu, tapi dari seluruh penjuru dunia di baliknya. Ruangan bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Lilin-lilin padam seketika membuat ruangan gelap total, kecuali cahaya mengerikan yang kini memancar dari cermin. Cahaya itu tidak lagi pucat, cahaya itu merah, merah seperti darah. Permukaan cermin mulai berubah, darah Rian yang menempel di kaca seolah diserap, menyebar seperti jaring laba-laba berwarna hitam ke seluruh permukaan. Dari titik sentuhannya, warna hitam pekat mulai merayap, memakan pantulan merah darah itu. Cermin itu sedang dibutakan. Makhluk di dalamnya meraung murka. Rian bisa melihat siluetnya di tengah cahaya merah yang sekarat menggabai-gabai ke arahnya, berusaha menembus kaca yang kini menjadi segelnya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter, dipisahkan oleh lapisan kaca yang sedang sekarat. Rian bisa merasakan dinginnya napas makhluk itu di wajahnya, berbau seperti tanah kuburan dan penyesalan. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat berhasil menembus permukaan cermin yang menghitam itu. Bukan lagi pantulan, tangan itu nyata, dingin, dan kuat. Jari-jarinya yang panjang dan kurus mencengkram pergelangan Rian dengan kekuatan luar biasa. Rian menjerit kesakitan dan kaget. Cengkraman itu sedingin es dan membakar kulitnya pada saat yang sama. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkraman itu terlalu kuat. Makhluk itu sedang menariknya, mencoba bertukar tempat di detik-detik terakhir. Dengan sisa tenaganya, Rian mendorong tubuhnya ke belakang, menggunakan seluruh berat badannya untuk melawan tarikan itu. Ia menendang bingkai cermin, berteriak sekuat tenaga. Permukaan hitam pekat itu terus menyebar, hampir menutupi seluruh cermin. Tepat saat delapan itu akan menelan setelah terakhir tempat tangan itu muncul, cengkeraman di pergelangan Rian tiba-tiba melemah. Dengan satu tarikan terakhir, Rian berhasil melepaskan diri dan jatuh terjerembab ke belakang. Pada saat yang sama, warna hitam itu menutup sempurna. Seluruh permukaan cermin menjadi hitam total, legam dan tidak memantulkan apapun. Bahkan cahaya lilin yang Rian nyalakan kembali dengan tangan gemetar. Jeritan itu berhenti, getaran berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan yang damai. Portal itu telah tertutup. Rian terbaring di lantai kayu yang dingin. Selama beberapa saat, napasnya tersengal-sengal. Jantungnya masih berdebar kencang. Seluruh tubuhnya sakit, terutama pergelangan tangannya yang terasa nyeri dan dingin membeku. Perlahan, ia bangkit. Cahaya lilin yang berkelip-kelip menerangi ruangan yang kini sunyi senyap. Ia menatap cermin itu. Permukaannya kini hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. Tidak memantulkan apapun. Tak ada lagi ruangan kembar. Tak ada lagi sosok pucat. Tak ada lagi senyum mengerikan. Hanya kegelapan absolut. Lingkaran garam dan tanah di sekelilingnya masih utuh, menjadi saksi bisu ritual yang baru saja terjadi. Rian melihat pergelangan tangannya. Di sana, di kulitnya, tercetak bekas cengkraman 5 jari yang pucat, seolah memar dari dalam.
Di telapak tangannya, luka goresan pisau masih mengeluarkan darah. Ini semua nyata. Bekas luka ini akan menjadi pengingat abadi akan teror yang hampir merenggut jiwanya. Ia tidak menghabiskan satu malam pun lagi di rumah itu. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mengumpulkan barang-barangnya yang tak seberapa dan meninggalkan tempat itu saat fajar mulai menyingsing. Ia tidak peduli lagi dengan rumah warisan itu. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Rian menyewa beberapa pekerja bangunan. Ia tidak menceritakan kebenarannya. Ia hanya berkata bahwa cermin antik itu terlalu berat dan ia ingin membuangnya. Ia membayar mereka mahal dengan satu syarat, cermin itu tidak boleh dipecahkan. Cermin itu harus diangkut utuh, dimasukkan ke dalam kotak kayu yang dipaku rapat, lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir dan dikubur sedalam mungkin di bawah tumpukan sampah. Para pekerja menatapnya dengan aneh, tapi uang membuat mereka tidak banyak bertanya. Rian mengawasi dari kejauhan saat benda hitam terkutuk itu diangkut keluar dari rumahnya untuk terakhir kali. Saat cermin itu pergi, ia merasa beban berat yang tak terlihat terangkat dari pundaknya. Rian tidak pernah kembali ke kota Bandung. Ia menjual rumah itu dengan harga sangat murah kepada seorang pengembang, tanpa pernah menceritakan apa yang ada di dalamnya. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, mencoba melupakan segalanya. Namun, ia tidak akan pernah sama lagi. Terkadang saat ia bercukur di pagi hari atau melintasi jendela toko, ia akan berhenti sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ia menjadi takut pada bayangannya sendiri. Ia selalu menghindari tatapan matanya sendiri di cermin, khawatir jika suatu saat nanti pantulannya akan berhenti meniru gerakannya dan mulai tersenyum. Karena ia tahu, meskipun portal itu telah tertutup, sesuatu di sisi lain sana kini mengenalnya. Dan di pergelangan tangannya, bekas cengkeraman itu tidak pernah benar-benar hilang, selalu terasa sedikit lebih dingin daripada bagian tubuhnya yang lain. Sebuah tanda mata dari dunia bayangan. Terkadang, kemenangan tidak terasa seperti kemenangan. Rian selamat, tapi sepotong teror akan selamanya hidup bersamanya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua di zona gaib, bahwa ada benda-benda di dunia ini yang menyimpan rahasia kelam, gerbang-gerbang yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dan jika kau menemukannya, jangan biarkan rasa penasaran mengalahkan akal sehatmu. Berbaliklah dan larilah. Terima kasih sudah menemani kami penelusuran malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya. Tetaplah waspada, karena mereka ada di mana-mana, bahkan mungkin di dalam pantulanmu sendiri. Sampai jumpa di episode Zona Gaib berikutnya.